bisa diceritain nggak Mas untuk di Indonesia ini hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita misalkan mau beli mobil listrik gitu loh? Karena kan sekarang lagi banyak nih orang-orang mobil ini. Nah kalau menurut Mas sendiri nih, kan kondisi di Jogja kan jalannya kayak begini nih. Nah ideal nggak sih? Mas, kalau dari dokter mobil sendiri itu persiapan di mobil listrik itu seperti apa gitu? Oke. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi dengan saya Long Dokter Mobil. Nah, hari ini saya ada di Universitas Negeri Yogyakarta untuk nanya-nanya nih ke Mas Wayan karena dia di Indonesia itu cukup membanggakan nama Indonesia di luar negeri karena mereka selalu menang nih kompetisi mobil-mobil elektrik untuk di luar negeri. Nah, Indonesia kan lagi hype nih ya, beli mobil listrik lah dan segala macam lah ya kan. Kita mau beralih dari fossil fuel ke mobil-mobil listrik di Indonesia. Oke. Di konten kali ini saya akan bertanya nih ke Mas Wayan, apa aja sih yang harus diperhatikan ketika ingin membeli mobil listrik ya kan untuk di Indonesia. Nah Mas Wayan, apa kabar nih? Baik Mas. Nah bisa diceritain nggak Mas untuk di Indonesia ini hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita misalkan mau beli mobil listrik gitu loh? Karena kan sekarang lagi banyak nih orang-orang mobil ini. Kalau dilihat dari sudut pandang masyarakat ya sebagai konsumen mobil listrik, tentunya kalau berpindah dari mobil konvensional ke mobil listrik ada pikiran di masyarakat bahwa nanti apakah saya membeli mobil listrik ini, apakah nanti dari dealer siap tidak untuk menyediakan spare part dan kemudian nanti kalau misalkan saya mengendarai mobil listrik ini di jalan nih, nanti apakah regulasi dari pemerintah itu sudah mampu tidak untuk memenuhi memenuhi kebutuhan saya di jalanan seperti itu. Berarti peraturannya. Terus apa lagi? Ya, kemudian yang selanjutnya tentunya inovasi ke dalam mobil listrik itu seperti apa inovasi selanjutnya dalam yang bisa dikembangkan dari mobil listrik. Misalkan kalau saya sebagai konsumen merasa sebagai konsumen siap untuk membeli mobil listrik, apakah ini profit tidak untuk kedepannya? Dari sisi harga ya? Ya, dari sisi harga juga, benar. Jadi maksudnya Mas, ini dengan harga segitu, apakah ini saya lebih untung beli mobil listrik atau beli mobil biasa gitu kan? Ya, benar. Terus kalau misalkan jalanan banjir, lubang-lubang itu gimana Mas? Nah, kalau dari sisi infrastruktur dari kondisi jalannya juga menurut saya perlu diperhatikan juga. Nanti dari masyarakat juga melihat bahwa nanti ini siap tidak jalanan di Indonesia, kondisi fisik di Indonesia bagus tidak untuk mobil listrik seperti itu. Nah kalau menurut Mas sendiri nih, kan kondisi di Jogja kan jalannya kayak begini nih. Nah ideal nggak sih dengan untuk mobil listrik itu? Misalkan di jalan kan macet juga ya, banyak starter juga, terus kalau hujan gede kan banjir nih gitu. Itu kayaknya ideal apa nggak sih menurut dari pengalaman Mas gitu? Kalau dari saya melihat teknologi-teknologi di mobil listrik yang sudah dikembangkan, itu ada beberapa mobil listrik yang sudah mampu untuk mengatasi kondisi jalan di Indonesia iklim tropis seperti itu. Misalkan dalam kondisi kebanjiran mereka saya lihat sudah menyiapkan teknologi yang mana itu kondisinya aman dalam kondisi hujan atau bagaimana dan bahkan saya kemarin pernah ikut kompetisi di FSAE dalam mobil listrik, itu mereka melakukan tes terhadap drain test. Jadi dalam kondisi hujan, apakah ada kebocoran, apakah ada kerusakan yang terjadi. Dan saya yakin bahwa perusahaan-perusahaan sekelas Tesla atau mungkin perusahaan-perusahaan lainnya itu pasti memikirkan hal itu dan melakukan pengujian di sana. Terus kalau untuk iklimnya, kan Indonesia kan otomatis jauh lebih panas dan lebih lembab daripada negara lain. Nah itu berpengaruh nggak sih ke komponen yang ada di mobil ini sendiri? Berpengaruh. Kami pernah melakukan riset terhadap pengaruh temperatur terhadap efisiensi dari motor listrik itu sangat berpengaruh. Jadi dari hal itu juga perlu diperhitungkan juga. Jadi maksudnya ketika di Indonesia itu efisiensinya turun atau naik nih gitu? Nah, kalau dari itu kami belum melihat data-data perbandingan terhadap hal itu, soalnya baru beberapa perusahaan yang berani untuk turun di mobil listrik di Indonesia. Terus sama listrik nih, listrik di Indonesia kan beberapa
kalau kayak di Jawa mah oke lah ya gitu kan. Kalau di luar Jawa nih ceritanya nih, itu kondisi listriknya kan tahu sendiri nih kembang passing. Nah itu mobil listriknya sendiri gimana sih gitu? Karena kadang-kadang kan ketika ngecas kan voltasenya drop nih di 200 gitu kan. Nah itu gimana nantinya ke mobilnya sendiri? Dalam proses perubahan dari mobil listrik, mobil konvensional ke mobil listrik, tentunya ada suatu waktu yang harus ditempuh. Tidak serta-merta kita turunkan inovasi mobil listrik, kita cobakan ke masyarakat, belum tentu masyarakat siap secara langsung. Mungkin nanti dilihat kondisinya, dicobakan di kota yang siap untuk mobil listrik itu dulu. Nah, kalau sudah siap, kemudian hal itu, metode itu yang nanti diaplikasikan di kota-kota lain. Jadi kalau masih mampus sebaiknya jangan. Iya, sebaiknya jangan malah. Rusak gitu kan. Iya benar. Oke. Mas, kalau dari dokter mobil sendiri itu persiapan di mobil listrik itu seperti apa gitu? Mobil listrik kan seperti yang kita tahu ya, udah teknologi bukan baru lagi kan. Nah kita sudah mempersiapkan R&D juga, dan kita memang sedang mengkontak R&D kita yang di Korea untuk mobil listrik yang dari Hyundai, dan kita juga lagi menghubungi Tesla untuk mendapatkan sertifikasi dari mereka juga gitu. Dan sebenarnya mobil listrik kan sama aja kayak mobil biasa ya kan, cuman intinya kalau mobil biasa ada engine, ini ada motor kan gitu kan. Nah ya apa namanya, kita sedang mempersiapkan itu semua supaya ketika mobil listrik itu masuk kita udah ready. Wah, keren nih dokter mobil sudah siap di mobil listrik dan jadi satu-satunya bengkel mobil yang siap untuk servis mobil listrik di Indonesia. Thank you. Siap. Oke, nah berikut tadi hal yang harus diperhatikan ketika Anda ingin beli mobil listrik ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.